Ini adalah kasus tentang penetapan harga pokok proses dengan melalui hanya satu departemen. Jadi cuma kemungkinan ini adalah perusahaan atau masih pabrik yang belum dalam skala besar. Jadi dia hanya melalui satu departemen, misalnya produksi aja, atau udah produksi udah merangkap semuanya. Jadi tidak ada transfer dari departemen yang satu ke departemen yang lainnya. Nah, ini contohnya tidak ada barang dalam proses awal. Jadi barangnya pure memproduksi dari bahan mentah mulai dari awal. Nah, kita lihat di sini contohnya ada PT Risari Mendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen. Nah, ini departemennya contohnya adalah departemen produksi. Kemudian biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2021, jadi dia berproduksi di batch bulan atau di kelompok bulan Januari 2021. Dia mengeluarkan bahan baku penolongnya itu sebesar 5 juta rupiah. Bahan baku. Kemudian bahan baku penolong dia mengeluarkan 7.500.000 biayanya. Kemudian mengeluarkan biaya tenaga kerja 11.250.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 16.125.000, sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produknya itu secara massal selama bulan Januari adalah 39.875.000. Ini dia. Nah, kemudian dari biaya tersebut, total biaya produksi tersebut bisa menghasilkan 2.000 kg produk jadi dan ada 500 kg barang dalam proses atau BDP. Jadi ketika akhir periode ternyata ada beberapa barang yang belum terselesaikan, masih setengah prosesnya. Nah, barang dalam proses itu ternyata sudah menggunakan 100% biaya bahan baku dan bahan baku penolong. Udah dihitung nih oleh perusahaan. Ternyata barang dalam proses itu sudah menggunakan 100% bahan baku dan 100% bahan baku penolong. Terus kemudian biaya tenaga kerja langsungnya dia baru menggunakan 50%. Nah, biaya overhead pabriknya dia baru menggunakan 30%. Nah, persentasenya itu untuk apa? Persentasenya itu untuk menghitung nanti namanya unit equivalent yang dulu minggu lalu udah dibahas. Nah, unit equivalent itu digunakan untuk menghitung kira-kira barang dalam proses itu tuh dinilai harga pokoknya berapa. Jadi menggunakan unit equivalent. Nah, kita lanjutkan kasusnya tadi. Setelah tahu nih contoh kasusnya tadi, data-datanya, kita sekarang membuat laporan biaya produksi seperti yang kalau yang rapi yang di atas kemarin. Nah, itu yang pertama. Berarti kalau total barang yang masuk diproduksi ada yang barang jadi 2.000, terus yang dalam proses 500, berarti totalnya ada berapa yang barang total yang diproduksi di bulan Januari? Produknya per unitnya. Ada berapa unit? Kalau misalnya yang jadi 2.000, yang dalam proses itu 500, berarti totalnya yang masuk proses ada berapa proses dari awal? Berapa unit? Assalamualaikum. Ada 2.500. Betul, 2.500. Barang yang dimasukkan dari awal itu ada 2.500. Ternyata di sini yang sudah jadi ditransfer ke gudang ada 2.000. Nah, kalau yang 2.000 jadi gampang ya, maksudnya ngitung harga pokoknya kan tinggal total biaya dibagi total produk yang dihasilkan dikalikan oleh unitnya. Terus ternyata yang 500 kg itu masih dalam proses, berarti di proses akhir berarti dia belum bisa masuk ke gudang. Namun itu tetap dihitung menjadi total produk yang dihasilkan. Walaupun terdiri dari dua, produk jadi dan produk dalam proses. Nah, kita hitung dulu, kita buat tabel. Nah, ini yang merah unit equivalent-nya ini belum ketemu itu masih kosong harusnya. Nah, kita akan menghitung nilai-nilai unit equivalent ini. Dihitung dari kita masukkan dulu tabel di biaya produksi yang dibutuhkan. Untuk bahan baku, tadi di atas dia perlu 5 juta. Berarti masukkan di sini total biaya 5 juta
rupiah. Kemudian perlu bahan baku penolong, dimasukkan ke tabel 7.500.000. Kemudian perlu biaya tenaga kerja 11.250.000. Terus perlu BOP 16.125. Berarti total biaya yang dibutuhkan adalah 39.875. Persis dengan soal ya. Nah, ini unit ekuivalennya kita harus hitung dulu, kok bisa dapat 2.500 gimana? Terus bisa dapat harga pokok per unitnya segitu gimana? Nah, kita lihat dulu di perhitungan unit ekuivalen. Rumusnya untuk menghitung unit ekuivalen produk dalam proses atau barang dalam prosesnya itu adalah rumusnya adalah unit produk yang sudah selesai itu ada berapa, kemudian ditambahkan unit yang ada dalam proses dan dikalikan persen penyelesaiannya. Tadi unit yang sudah selesai berapa produknya yang sudah selesai? Ada berapa kilo? Dari yang masuk 2.500, yang sudah selesai berapa kilo? 2.000. Yes, 2.000. Kita mulai dari BBB dulu. Masuk unit produk selesai masuk sebesar 2.000 kilogram. Kita kasih kilogram biar nggak bingung. Terus unit dalam proses yang masih dalam proses tadi berapa? 100. Yes, 500. Ditambahkan 500 tapi dalam kurung ya. Ini kilogram juga yang masih dalam proses. Nah, persentasenya kita ambilkan dari persentase yang sudah digunakan tadi. Kita kan baru menghitung BBB-nya. BBB yang digunakan berapa persen tadi ini? 100. Ya, 100. Kita masukkan ke sini. 100. Berarti hasilnya adalah 2.000 ditambahkan 500. Berarti 2.500. Itu untuk biaya bahan baku. Berarti sekarang kita lanjutkan lagi, dia perlu apa lagi untuk biaya produksinya? Yang kedua adalah bahan baku penolong. Sama rumusnya, unit selesai 2.000 kg ditambahkan unit dalam proses, dalam kurung, dikalikan persentase untuk bahan baku penolong berapa tadi? Bahan baku penolongnya? 50. Ayo bahan baku penolong. 100, Bu. Ini kan kalimatnya 100% hilang ya, Oh Koman. iya benar. 100% BBB dan BB penolong. Berarti di sini dikalikan 100 juga. Hasilnya masih sama. Sekarang pindah ke BTK atau biaya tenaga kerja. Sama, unit produk selesainya berapa? 2.000. Kemudian unit dalam prosesnya 500 kg. Dikalikan persentase penyelesaiannya. Berapa itu? Nah, ini baru 50%. 50% masukkan sini. Berarti kan ini 2.000 ditambah 250 sama dengan 2.250. Yang terakhir BOP, dia perlu unit produk selesainya 2.000 kg sama untuk dalam prosesnya 500. Terus berapa persen penyelesaian untuk BOP apa yang dibutuhkan untuk BOP yang sudah digunakan? Ada 30%. Kita masukkan ke sini 30%. Berarti dia menggunakan 2.000 ditambah berapa tuh, 3 kali 5, 150 ya. Terus totalnya ada 2.150. Nah, setelah ketemu nih unit perhitungan unit ekuivalennya, dimasukkan ke dalam tabel unit ekuivalennya. Nah, itu untuk apa? Untuk menghitung harga pokok per unit untuk barang dalam proses. Caranya gimana kalau udah ketemu total biayanya, terus ketemu nih unit ekuivalennya itu, ternyata 2.500, tinggal dibagi untuk harga pokok per unitnya. Dari total biaya. Total biaya ini dibagi ya, dia. Dibagi 5 juta, unit ekuivalennya ternyata sudah penyelesaiannya sekitar 2.500 menggunakan 2.500 untuk per unitnya. 2.000 unit itu apa? Ya, unit ekuivalennya. Berarti itu tinggal dibagi 5 juta dibagi unit ekuivalen 2.500, hasilnya harga pokok per unitnya adalah
Rp2.000. Kemudian untuk BBB ya, harga pokok BBB per unitnya. Terus kemudian untuk bahan baku penolong juga sama, tinggal total biaya dibagi unit ekuivalen, ketemu 3.000. Terus kemudian untuk BTK dia perlu berapa? Tinggal 11.250 dibagi 2.250, ketemunya 5.000. Kemudian yang BOP itu berapa? Tinggal dibagi juga 16.125 dibagi 2150, hasilnya 7.500. Berarti harga pokok total biaya per unit untuk BDP-nya dia adalah 17.500 dari seluruh biaya produksi yang dibutuhkan per unitnya ditambahkan, ini dijumlahkan. Barulah dihitung untuk harga pokok produk dalam proses akhir. Akhir periode itu ternyata punya harga pokok barang dalam proses akhir. Nah, dihitung tuh. Tadi kan sudah ketemu unit ekuivalennya tadi, terus dikalikan dengan produk hasilnya. Untuk BBB tadi menggunakan berapa persen tuh? 100% tadi. Nah, untuk menghitung harga pokok produk dalam proses akhir juga dimasukkan itu persentase penggunaannya. Untuk BBB 100% dikalikan 500 kg produk dalam proses akhir, terus HPP-nya berapa? Harga pokok per unit. Untuk BBB 2.000. Kita ganti ini ya, 2.000, berarti 2.000 pindah ke sini. Hasilnya harga pokok produk dalam proses akhirnya itu adalah 1 juta. Jadi dari HP per unit dulu, dicari total penggunaannya, itu masuk ke HP harga pokok produk dalam proses akhir. Kemudian untuk bahan baku penolong berapa? 100% dikalikan 500 kg, ketemu HP per unitnya berapa? 3.000, pindahkan, dikalikan. Terus biaya tenaga kerjanya berapa? 50% yang digunakan, kali 500 kg, terus dikalikan hasil HP per unitnya, 1.250.000. Kemudian BOP-nya juga berapa? 30% kali 500 kg kali 7.500, hasilnya 1.125. Jadi karena belum semua digunakan biayanya, yang dikalikan untuk menghitung harga pokok dalam proses akhir, itu juga dikalikan dengan pemakaian biaya tersebut, berapa persentasenya. Nah, ini kemudian ditotal, hasilnya ada 4.875. Jadi kalau dijumlahkan nanti untuk harga pokok produk jadi dan harga pokok harga pokok produk dalam proses akhir, dia jumlahnya sama, 39875, sesuai dengan total biaya yang dikeluarkan. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang masih bingung nggak? Masih aman? Ini untuk yang satu departemen, ya. Nah, kemudian untuk jurnalnya itu bagaimana? Nah, kemarin sudah dipisah ke laporan harga pokok produksinya, Kadek. Dari perhitungan tadi itu bisa diringkas istilahnya, tinggal dilaporkan, membuat laporan dengan cara meringkas data-data yang sudah dihitung. Ini contohnya, ini dari laporan biaya produksi PT Rimendi. Nah, dia data produksi dimasukkan ke data-datanya ke dalam laporan. Yang pertama adalah yang masuk dalam proses dulu, dimasukkan dalam proses tadi 2.500, yang ditransfer ke gudang jadi itu udah 2.000, yang masih dalam proses akhir. Nah, yang masih dalam proses akhir bulan Januari akan dilempar ke bulan Februari. Nah, itu kan dilempar ke bulan Februari ya. Terus kemudian ini 500, totalnya adalah 2.500. Kemudian biaya yang dikeluarkan, yang dibebankan dalam bulan Februari yang akan ditransfer dilempar atau dilanjutkan di bulan Februari, direkap semuanya. Biaya produksinya yang dibutuhkan, ini dari soal, dari kasus totalnya ada segini, kemudian per kilogramnya, tadi infonya. Nah, dari HP per unitnya, sudah tinggal dipindah, terus perhitungan harga pokok produk jadinya, kalau yang 2.000 gampang, tinggal dikalikan 17.500 tadi. Hasilnya 35 juta. Kalau yang dalam proses harus dikalikan dengan
persentase penyelesaiannya udah menggunakan berapa persen biaya. Nah, itu tadi tinggal dipindahkan di sini, di total, udah ketemu. Itu ya, untuk kalau membuat laporan biaya produksi gitu aja udah cukup. Nah, kemudian kita masuk ke jurnal yang dibutuhkan untuk metode harga pokok proses ini. Nah, yang pertama pencatatan bahan baku dulu. Tadi kan bahan baku yang digunakan 5 juta kan, berarti masuk ke barang dalam proses BBB. Kemudian persediaan barang bakunya dikredit karena berkurang. Ini untuk pemakaian bahan baku. Masuk ke BDP, BBB karena dia masuk ke biaya dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya dalam bahan baku. Kemudian kreditnya karena menggunakan bahan baku dia ada di sebelah kredit karena asetnya berkurang kan, persediaan bahan bakunya digunakan. Berarti ini sebelah kredit 5 juta. Ada pertanyaan nggak sampai sini, Dek? Belum? Oke, bahan baku penolong juga sama. Saya lanjutkan ya. Juga sama tuh bahan baku penolongnya. Digunakan masuk ke BDP biaya bahan penolong 7.500, kreditnya persediaan bahan penolong. Lebih gampang ya kalau yang ini ya. Terus BTK-nya juga sama. Dia masuk ke BDP BTK, terus kreditnya adalah gaji dan upah. Nah, nanti ini maksudnya tentang gaji dan upah kalau dibayarkan kayak yang sebelumnya nanti di debit. Kemudian untuk BOP dia masuk ke BDP BOP, kemudian akun kreditnya adalah berbagai rekening yang dikredit. Nah, itu dijadikan satu gitu aja nggak apa-apa. Terus yang kelima, untuk mencatat produk selesai, dia produk jadinya tadi 35 juta, nah menggunakan bahan apa aja, tinggal BDP dalam prosesnya berapa, kemudian bahan penolongnya berapa, dipindahkan, terus BTK-nya juga 10 juta, kemudian BDP BOP-nya 15 juta. Yang keenam, untuk mencatat barang dalam proses akhir atau persediaan produk dalam proses akhir. Dia juga sama tadi, tinggal dirinci aja yang dihitung BBB-nya butuh berapa, 1 juta, terus kreditnya 1.500, BTK-nya 1.200.000, BOP-nya 1.125. Di total dia masuk persediaan PDP akhir, totalnya harga pokoknya adalah 4.875. Total ada 39.875. Nah, itu untuk yang melalui satu departemen. Oh, jadi kalian kuliah lagi ada jam berapa di hari ini? Setelah ini mulainya jam berapa lagi? Jam 9:10, Bu. Ya, ini bentar lagi ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bingung atau tidak? Masih aman? Oke. Nah, tadi untuk yang melalui hanya satu departemen. Gimana kalau produknya itu lebih dari satu departemen? Nah, kita lihat langsung ke contohnya. Ini ada PT Elionasari memiliki 2 departemen produksi, yaitu ada Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya kedua departemen pada bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut. Yang dimasukkan dalam proses totalnya adalah 35.000 kg. Karena baru masuk awal di proses, berarti kan Departemen B belum ada tuh, baru masuk di Departemen A. Kemudian yang selesai ditransfer ke Departemen B selama bulan Januari itu ada 30.000 kg. Nah, setelah ditransfer 30.000 kg, 30.000 ke Departemen B, ternyata produk selesai yang ditransfer ke gudang itu 24.000 kg pada akhir periode. Berarti yang menjadi produk dalam proses akhir periode, ini akhir periode ya, biar enggak bingung. Yang di Departemen A kan ini kalau masuk proses 35.000, kemudian ditransfer ke Departemen B 30.000 kan berarti masih sisa 5.000. Berarti dimasukkan dia menjadi produk dalam proses akhir di Departemen A. Kemudian yang di Departemen B dia masuk ditransfer dari Departemen A itu dulunya 30.000. Ternyata yang ditransfer ke gudang 24.000, berarti yang masih dalam proses akhir dia 6.000 kg. Nah, biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari itu adalah sebagai berikut.
untuk biaya bahan baku Departemen A itu yang dikeluarkan adalah 70.000. Karena Departemen B itu dapat dari transferan dari pemindahan dari Departemen A, berarti Departemen B dia tidak menggunakan bahan baku tambahan ternyata. Jadi 0. Terus ternyata Departemen A dia menggunakan biaya tenaga kerja 155.000 dan Departemen B dia menggunakan biaya tenaga kerja 270.000. Kemudian biaya overhead pabrik yang digunakan di Departemen A dia menggunakan 248.000 dan Departemen B 405.000. Nah, informasi untuk tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir yang dalam proses nih, untuk Departemen A ternyata menggunakan BBB 100% dan ada menggunakan biaya konversi. Nah, ini ada tambahan lagi nih. Biaya konversi ini terdiri dari BTK dan BOP. Jadi kalau kalian besok nemu ada biaya konversi, berarti itu adalah BTK dan BOP, terdiri dari 2, BTK dan BOP. Nah, di sini tingkat penyelesaiannya menggunakan biaya tenaga kerja 20% dan BOP 20%. Begitu juga untuk Departemen B, sudah menggunakan 50% BTK dan BOP 50%. Nah, kita hitung dulu unit ekuivalennya. Untuk yang pertama kita hitung dulu unit ekuivalennya. Untuk produk selesainya berapa kilogram? Dari Departemen A dulu kita hitungnya. Berapa produk selesainya? Untuk Departemen A. 30.000. Yes, 30.000 kita masukkan di sini. Terus unit dalam proses yang di Departemen A berapa? 5.000. 5.000. Masukkan ke sini. Terus sudah menggunakan berapa persen BBB? Ini BBB ya. Untuk Departemen A. BBB-nya 100%. 100%. Tinggal di sini 30.000 ditambah 5.000 kali 100% berarti 5.000 ya. Totalnya ada 35.000. Yang Departemen A untuk BTK-nya. BTK dia sama ya, produk selesainya 30 kg, ini harus dikasih ini ya. Terus unit dalam prosesnya 5.000. Terus biaya yang digunakan berapa? Yang tingkat penyelesaiannya? Yang digunakan 20. Yes, berapa? 20%. Kalikanlah 20% di sini. Berarti hasilnya 30.000, 5.000 kali 20%, berapa? 5.000. Yes, 1.000. Berarti totalnya ada 31.000. Sama dengan juga yang biaya overhead pabrik. Unit produk selesainya, dia 30.000, yang udah selesai, terus ditambahkan dengan unit dalam proses 50.000 kg, kali unit penyelesaian, persentase penyelesaiannya sama ya, biaya konversinya tadi untuk yang BTK dan BOP 20%, persentasenya berarti sama 31.000. Setelah selesai untuk menghitung unit ekuivalen yang Departemen A, kita hitung yang Departemen B. Departemen B ada menggunakan BBB enggak? Perlu dihitung BBB-nya enggak? Tidak, Bu. Tidak, betul. Berarti langsung ke kita hitung unit ekuivalen untuk biaya apa? Tenaga kerja, Bu. BTK. Oke, BTK. Berapa unit selesainya untuk Departemen B? 6.000. Ayo, unit selesai. Yang sudah selesai. 24.000. 4.000 dulu. Terus yang dalam proses tadi berapa? 6.000. Ya, 6.000. Sudah digunakan berapa persen untuk BTK-nya? 50. 50%. Nah, jadi sini 24.000 ditambahkan 6.000 kali 50%, 3.000. Totalnya ada 27.000. BOP-nya juga sama. 24.000 produk selesainya ditambahkan 6.000 unit dalam prosesnya kali 50%, hasilnya sama. Baru setelah ini kita pindahkan, kalau ini langsung, nah ke data yang tabelnya dulu. Sebenarnya untuk laporan produksi juga bisa bentuknya seperti ini juga. Nah, jadi udah langsung diringkas. Ini udah bener lah istilahnya kalau kalian ngerjakannya di yang model seperti ini.
Nah, kita masukkan biaya produksinya dulu, informasinya. Ada BBB, BTK, dan BOP. Total biayanya kan ada kan 70, 155, 248. Untuk departemen A dulu loh ini ya, laporannya ya. Jadi per departemen laporannya. BBB masuk 70.000, terus BTK masuk 155, BOP masuk 248. Total yang digunakan untuk departemen A ada 475. Kemudian unit ekuivalennya dimasukkan hasilnya tadi. Tinggal kita pindahkan yang dari departemen A. Sini. Barulah ketemu harga pokok per unitnya dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalen dibagi. Hasilnya ada yang Rp2, terus ada yang 5, terus ada yang 8. Nah, nanti kalau kalian ketemu koma-koma ya dia itu dibulatkan ke atas. Halo? Dia masih kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Aman. Masih Bu. Oh, ganti ya? Wait. Ini kok error tempat saya. Wait. Nah, itu tinggal dibagi ya. Terus sudah ketemu per unitnya. Oh, kok yang di sini ya, yang share screen. Ini dulu. Saya mengubah nulis-nulis tapi nggak kelihatan di kalian. Nggak ada penambahan kan? Kelihatan lagi ya. Nah, setelah ketemu unit ekuivalennya yang departemen A, baru menghitung harga pokok produknya. Yang harga pokok produk jadi tadi, yang sudah jadi ditransfer ke departemen B berapa kilo? Ini udah ada ini. 30.000 kilogram. Tinggal dikalikan total biaya yang dibutuhkan per unitnya, Rp15. Ketemu 450.000. Terus kita hitung yang dalam proses akhir. Dalam proses akhir, dia menggunakan BBB 100%, berarti dikalikan 100%, berapa produk yang dihasilkan? 5.000 kilogram. Untuk yang proses akhir di departemen A ya, di data ini, nah ini 5.000 kilogram. Dikalikan berapa BBB-nya per unit? Rp2. Hasilnya 10.000. BTK-nya berapa? 20% kali 5.000 kilogram kali Rp5. Hasilnya 5.000. Terus yang BOP berapa? 20% kali Rp5.000 kali 5.000 kilogram kali Rp8 hasilnya 8.000. Totalnya ada 23.000. Jadi jumlah biaya produksi untuk departemen A kalau misalnya ditanyakan ada 473 itu. Yang departemen B juga sama nanti cara menghitungnya, unit equivalentnya. Nah, nanti kita bahas selanjutnya ya, dia kan sudah mau ini ya, sudah ada kuliah, nanti tak kirimkan video learning-nya juga. Yang untuk selanjutnya. Supaya bisa dicicil untuk dipelajari dulu. Gitu ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada tidak? Belum? Kalau belum, saya tutup. Silakan. Nggak ada nggak pertanyaan?